Halo teman-teman, gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Kali ini kita bakal ngeliat sebuah film dari Jepang yang berjudul The Midnight Sun. Film ini cukup menyedihkan, jadi buat teman-teman yang suka baper, siapkan tisu dulu ya. Film diawali dengan seorang gadis di sebuah jendela. Ia berada di sana tepat sebelum matahari terbit. Melihat seorang remaja membawa papan selancar di dekat jalan merupakan hal yang ia lakukan hampir setiap hari. Gadis ini bernama Kaoru, berasal dari keluarga yang berkecukupan namun tidak juga terlalu kaya. Namun beban hidupnya cukup besar karena ia memiliki penyakit yang cukup parah. Kulit tubuhnya tidak mampu bersentuhan langsung dengan sinar matahari, sehingga ia hanya bisa keluar dari rumah pada malam hari. Untuk menemani hari-harinya yang begitu kelam, Kaoru sering bernyanyi di samping jalan. Hal itu kadang membuatnya bisa tenang. Lagu-lagu buatannya sendiri menceritakan tentang semua hal yang ia rasakan. Malam itu Kaoru kembali teringat dengan pria yang membawa papan selancar sebelumnya. Pria itu bernama Koji, pria yang menjadi cinta pertama Kaoru. Memandangnya di balik jendela menjadi hal indah yang Kaoru rasakan. Walaupun ia tidak bisa bertemu langsung dengan Koji. Selain itu, Kaoru memiliki teman dekat sejak kecil bernama Misaki. オスじゃねえ。お前またサボる気だろ。オス。 Seorang gadis yang sering bolos dari sekolahnya. Suatu malam Misaki menemani Kaoru bernyanyi di samping jalan. Saat ia bernyanyi, tiba-tiba Koji berjalan melewati mereka. Kaoru yang terpana pun langsung mengejarnya dan tiba-tiba mengenalkan dirinya dengan lengkap. 天音薫です。何が16歳です。両親と暮らしてます。趣味は音楽です。性格はちょっと短気です。彼氏はいません。 Hal itu membuat Koji sedikit kaget. Karena hal itu, Misaki tahu bahwa Kaoru sedang jatuh cinta dengan Koji. Untungnya lagi, ternyata Misaki satu sekolah dengan Koji. Walaupun ia sering bolos, tapi kali ini Misaki akan pergi ke sekolah untuk mencari tahu beberapa hal tentang Koji. Demi Kaoru. Karena itu, Kaoru tahu bahwa Koji adalah pria yang tidak begitu pintar. Namun ia pria yang baik hati dan periang. Hal itu membuat Kaoru semakin menyukainya. Namun masalahnya, penyakit yang Kaoru derita masih tidak ada obatnya. Sehingga kemungkinan hidup untuk Kaoru hanya 50% saja. Suatu malam Kaoru bernyanyi di tempat ia sering melihat Koji. Disinilah pertemuan yang kedua kalinya bagi mereka. Mendengar suara Kaoru yang begitu merdu, Koji langsung terpana. Ia tidak sadar saat itu ia telah dibuat jatuh cinta oleh Kaoru. Bahkan Koji berjanji untuk melihat penampilan Kaoru suatu malam nanti. Pertemuan itu membuat Kaoru sangat senang. Kini malam pun tiba. Satu masalah terjadi karena tempat yang sering Kaoru gunakan untuk bernyanyi telah diambil oleh penyanyi lain. Karena itu Koji menemaninya untuk mencari tempat baru. Dan hal itu membuat mereka sangat senang. Pada penampilan Kaoru malam itu, banyak penonton berdatangan. Koji sangat yakin bahwa Kaoru memiliki jiwa seorang penyanyi besar. Ia berharap Kaoru merekam nyanyiannya dalam sebuah CD suatu saat nanti. Malam itu Koji tersadar bahwa ia sudah benar-benar jatuh cinta dengan Kaoru. Ia memberanikan diri untuk mengajak Kaoru berpacaran.
dan Kaoru menerima perasaannya. 俺と付き合ってください。 Mereka pun akhirnya pacaran. Namun 5 menit lagi matahari akan terbit di tempat itu. Tak ada waktu lagi untuk Kaoru. Ia bergegas untuk pulang, tanpa memberitahu kepada Koji bahwa ia tidak bisa terkena matahari secara langsung. Koji yang masih bingung pun terpaksa mengantarnya pulang. Ia tidak tahu apa yang terjadi antara ia dengan Kaoru. Hampir saja nyawa Kaoru tidak terselamatkan. Untungnya Koji bisa mengantarnya tepat waktu. Di sini Misaki menjelaskan kepada Koji bahwa Kaoru memiliki penyakit kulit yang disebut XP. Ia tidak bisa terpapar cahaya matahari secara langsung, atau nyawanya akan hilang. Karena kejadian itu, orang tua Kaoru tahu bahwa Koji adalah pria yang Kaoru sukai. Namun karena kejadian itu pula, Kaoru tidak ingin bertemu dengan Koji lagi. Ia merasa dirinya tidak pantas disukai oleh siapapun. Ia juga sudah tahu bahwa penyakit yang ia derita tidak bisa disembuhkan, sehingga tidak ada yang bisa ia lakukan. Ayahnya Kaoru merasa sangat sedih dan juga bersalah atas derita yang Kaoru jalani. Ia berniatan untuk menemui Koji dan memohon agar Koji menemui Kaoru. Namun sebelum itu, Koji sadar bahwa Kaoru berada dalam hidup yang begitu menyedihkan. Mulai saat itu ia memutuskan untuk mencari uang agar Kaoru bisa menyanyikan lagunya di dalam sebuah ruang rekaman. Apapun akan ia lakukan demi mengabulkan hal itu. Malam hari itu ayahnya Kaoru sudah mengajak Koji untuk makan malam bersama. Keadaan benar-benar terasa canggung. Terutama bagi Kaoru dan Koji. Tapi karena kejadian itu, Koji bisa menerangkan bahwa ia sangat ingin Kaoru menyanyikan lagunya dalam sebuah ruang rekaman. Dan Kaoru menyetujuinya. Apapun yang terjadi, dan bagaimanapun derita yang Kaoru alami, Koji akan terus menyukainya. Tapi untuk sekarang, sepertinya susah ya cari cinta yang tulus seperti itu. Kalau setuju komen di bawah ya. 泣いてんの？ 泣いてないよバカ。 Lanjut ke cerita. Setelah beberapa waktu berjalan dengan baik, kini sebuah masalah kembali terjadi. Jari jemari Kaoru merasa tidak berdaya. Ia tahu bahwa hal itu adalah dampak dari penyakit yang ia derita. Setelah membawanya ke rumah sakit, dokter mengatakan bahwa kelumpuhan kecil itu akan menyebar dengan cepat dalam waktu yang dekat dan akan merenggut nyawa Kaoru. Ayahnya Kaoru merasa tidak berdaya. Sekian lama ia membesarkan Kaoru, namun ia tidak bisa membahagiakannya. Tak ada yang bisa ia lakukan. Begitu juga dengan Koji. Ia hanya bisa menghibur Kaoru dan bersikap seperti tidak ada hal besar yang terjadi. Walaupun ia tahu bahwa dalam waktu dekat itu ia akan kehilangan Kaoru. Ia akan menyanyikan lagu miliknya dan akan diabadikan dalam sebuah CD. Setelah itu Koji juga memperlihatkan keahliannya dalam berselancar yang sebenarnya ia tidak ahli juga. Di sini tampak dari penyakit Kaoru semakin terlihat hingga hari itu juga Kaoru kehilangan nyawanya. Koji benar-benar sangat bersedih. Ia dan orang-orang yang menyukai Kaoru hanya bisa mendengarkan suara rekaman Kaoru sebelumnya. Oideto. 大好きだ。
Dan film pun berakhir. Kisah cinta yang cukup menyedihkan. Dari cerita ini, kita bisa ambil kesimpulan bahwa cintailah seseorang dengan tulus dan jangan berharap ia akan bersamamu untuk waktu selamanya. Karena dunia hanya sementara. Semoga teman-teman terhibur dan sampai jumpa di video baper berikutnya.